Kenapa ada kebencian? Pertanyaan ini muncul saat kita melihat hubungan Indonesia dengan Malaysia. Padahal banyak orang bilang kita negeri serumpun. Akar konflik kedua negara bisa dirunut saat Presiden Soekarno mengobarkan perang atas Malaysia tahun 60-an. Kini puluhan tahun setelah era gegap gempita revolusi, kebencian dan prasangka itu terus terpelihara di tingkat akar rumput. Contohnya adalah apa yang terjadi di dunia maya. Para blogger Indonesia berperang dengan blogger Malaysia. Inilah gejala yang sangat mencemaskan kita semua. Saudara, tetaplah bersama saya Rika Amru dalam topik minggu ini. Perang dunia maya, itulah yang sekarang sedang terjadi di internet antara para blogger Indonesia dan blogger Malaysia. Perang blog ini bisa jadi adalah kelanjutan sejarah atas konflik yang selalu mewarnai hubungan kedua negara. Bukan hanya di tingkat pemerintahan, kecurigaan bahkan kebencian juga menyebar di akar rumput. Perseteruan antara Malaysia dengan Indonesia mulai memasuki dunia maya. Di internet, sejumlah situs dibuat oleh para blogger Malaysia. Isinya kecaman dan hujatan atas Indonesia. Sebaliknya, sejumlah blogger asal Indonesia juga menumpahkan kemarahan yang sama. Sama sekali tidak. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Hubungan Indonesia-Malaysia ibarat api dalam sekam. Tahun 60-an, Presiden Soekarno pernah memerintahkan agresi atas Malaysia. Alasannya, negeri jiran itu dianggap sebagai antek kekuatan imperialisme Inggris. Soekarno tidak mendurhakai Manila Agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Perseteruan kedua negara berlanjut. Kali ini menyangkut dua pulau, Sipadan dan Ligitan. Kasus ini bahkan masuk ke Mahkamah Internasional. Melalui pemungutan suara, akhirnya pengadilan memutuskan kedua pulau itu jatuh ke tangan Malaysia. Klaim wilayah lagi-lagi memicu ketegangan Indonesia-Malaysia. Kali ini menyangkut blok Ambalat di Laut Sulawesi. Kedua negara mengerahkan kapal perang dan pesawat tempur mengitari wilayah sengketa yang kaya akan cadangan minyak bumi itu. Krisis Ambalat mendorong munculnya sentimen anti negeri jiran. Di Jakarta, muncul posko pendaftaran relawan Ganyang Malaysia. Tak hanya di tanah air, sentimen nasionalisme juga muncul di kalangan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri jiran. Kami pelajar Indonesia di Malaysia mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Kedutaan besar Malaysia di Jakarta jadi sasaran langganan para demonstran.
Bukan cuma soal wilayah, ketegangan diplomatik kedua negara juga muncul dalam soal hak cipta. Iklan pariwisata Malaysia yang menggunakan latar lagu Rasa Sayange kali ini menjadi sebab. Setelah lagu, giliran berikutnya reog. Lagi-lagi, pemerintah Malaysia mengklaim sebagai pemilik sah kesenian asal Ponorogo itu. Klaim Malaysia disambut demonstrasi di Jakarta hingga Ponorogo. Insiden Donald Luther Kolopita juga sempat memperuncing hubungan kedua negara. Pelatih karateka asal Indonesia ini babak belur dianiaya polisi Malaysia saat mendampingi timnya bertanding di negeri jiran. Perlakuan kasar dari polisi rela Malaysia juga kerap menimpa para tenaga kerja. Penggeledahan atas apartemen buruh asal Indonesia ini sering disertai kerusakan. Inilah yang membuat sentimen di antara kedua negara makin meruncing. Orang Malaysia memandang warga Indonesia sebagai pendatang ilegal dan kerap membuat onar. Di sisi lain, orang Indonesia melihat Malaysia sebagai sosok arogan dan tidak menghargai Indonesia sebagai negeri serumpun. Pasang surut terus mewarnai hubungan kedua negara. Bukan cuma pemerintah, bibit perseteruan juga mulai muncul di antara warga kedua negara, sebagaimana perang yang terjadi di dunia maya ini.